Halo pemirsa Otomotif Traveling, gua Pradana, host kalian kali ini. Dan sekarang kita udah ada di tujuan akhir kita, yaitu Kopi To Go. Di video kali ini, gua lagi ngikutin anak-anak dari Otomotif TV yang lagi nge-review motor selanjutnya nih. Tonton sampai habis kalau mau lihat serunya kayak apa. Perjalanan kami dimulai pukul 7 pagi dari titik kumpul di daerah Sawangan. Memang sengaja agak pagi, tujuannya untuk menghindari kemacetan. Dari sana, kami gas menuju kawasan Ciampea melalui Jalan Jakarta Bogor dan Jalan Raya Cibadak Ciampea. Meskipun sengaja berangkat lebih pagi, kami tetap aja menghadapi jalanan cukup padat, terutama ketika memasuki daerah Dramaga. Mungkin harusnya lebih pagi lagi ya. Sesampainya di kawasan Cikampak, kami pun melipir ke kiri ke Jalan Bojong Rangkas untuk menuju Gunung Bunder. Rute ini memiliki medan tanjakan yang kebanyakan landai, tapi cukup terjal dan berliku di beberapa tempat, terutama ketika mendekati Taman Nasional Halimun Salak di Gunung Bunder. Nah, untungnya, KTM Duke 390 yang gue kendarai punya torsi yang badak, serta handling yang enak buat melibas medan seperti itu. Oh ya, rute tadi juga akan membawa kita melalui kawasan pemukiman yang banyak polusi tidurnya, jadi jangan ngebut-ngebut saat lewat. Tapi gue yakin gak bakal pada ngebut juga sih, soalnya pemandangan di sisi jalan rute tersebut gak kalah indah sama yang di Gunung Bundurnya. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Sawangan, kami pun sampai di Taman Nasional Halimun Salak di Gunung Bunder. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke Gunung Halimun Salak, karcis masuknya 7.500. Ini kalau hari libur, karcis asuransinya 2.000. Nah, ada retribusinya 5.500 per orang. Terus kalau misalkan masuknya pakai motor nih, kayak kita ditambah lagi goceng. Jadi kalau di total berapa tuh? 18.000 totalnya seorang ya. Bukan 18.000, Pra. Jadinya 20.000. Maaf, hostnya nggak bisa ngitung. Buat informasi tambahan, buat yang naik mobil, harga tiket per orangnya Rp12.500 ditambah Rp10.000 per satu mobil, dengan total Rp22.500. Itu untuk hari biasa. Kalau hari libur, jadinya Rp15.000 per orang, ditambah Rp15.000 per satu mobil, dengan total Rp30.000. Berhubung Jabodetabek masih dalam masa PSBB transisi terkait pandemi COVID-19, kami pun melihat dan mengalami sendiri protokol kesehatan tambahan yang diterapkan pengurus Taman Nasional Halimun Salak, seperti pengecekan suhu menggunakan termogan, himbauan untuk menggunakan masker, serta diberikan hand sanitizer untuk pengunjung yang tidak menggunakan sarung tangan. Setelah istirahat sejenak, kami pun menyusuri Jalan Gunung Bunder menuju destinasi akhir, yaitu Kopi To Go. Medan yang kami lalui cukup berat, khas banget jalanan pegunungan, yaitu berliku-liku serta penuh tanjakan dan turunan terjal. Ditambah lagi banyak permukaan jalan yang rusak. Tapi pemandangannya itu loh, itu bikin semua jadi worth it. Dan setelah total 2 jam perjalanan, gue beserta kru serta rombongan Otomotif TV pun sampai di tujuan akhir, yaitu Kopi To Go. Oke teman-teman Otomotif TV, ini Otomotif Traveling nih. Ini travelingnya, ini TV-nya. Nah, kita udah nyampe di Kopi To Go ya. Ini daerah Gunung Bunder. Kalau misalkan teman-teman Otomotif Traveling lagi pada touring nih, destination-nya bisa banget ke sini nih. Tempatnya adem, jalan ke sininya juga enak. Apalagi kalau misalkan yang senang jalan yang belok-belok, mantep banget. Tadi kita lewat jalannya agak sedikit hancur-hancur gitu lah. Tapi malah seru. Kalau misalkan teman-teman otomotif penasaran sama motor yang dibawa Mas Ari ini, pantengin Otomotif TV. Nah, sekarang gue udah sama Mas Ihsan dari Kopi To Go. Nih, Mas Ihsan sebagai apa dulu nih di sini? Bisa disebut kapten ya di sini. Saya lihat nih di bawah ada bakso, di atas ada kopi. Range menunya tuh ada apa aja sih? Macam-macam menunya? Macam-macam, kita khususnya kopi ya. Kalau kopi kan memang udah kita kan Kopi To Go. Identitasnya gitu. Selain dari kopi juga kita ada makanan ringan, makanan berat, itu seperti nasi goreng, bakso gitu kan. Itu untuk makanan ringannya ada french fries juga ada, roti, kopi juga banyak variannya kopi. Mantep deh. Berarti nggak cuma buat yang pengen makan, tapi yang buat ngemil juga bisa ya? Bisa banget itu. Nih dari semua menu itu yang jadi menu favorit apa tuh? Karena kita Kopi To Go, pasti pengen tahu dong customer itu Kopi To Go itu kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini, Kopi To Go. Nih Kopi To Go ini ada apa ya nih Kopi To Go nih? Ini kita ada susu, susu ini. Dan ini khasnya kita itu kopinya tuh di cup. Ini kopi. Oh, apa? Isinya es batunya kopi ya? Es batunya itu kopi. Nanti kalau misalkan kurang manis,
masih kepahitan, ada gulanya. Siap. Kita memang semuanya terpisah ini. Oh, sesuai selera yang Sesuai selera. gitu ya. Kalau misalkan bikers touring nih, budgetnya biasanya ngepas nih. Kalau di kopi dan bakso Tugu itu berapa sih harganya? Di sini itu untuk kawasan wisata, kita ini hitungannya masih murah. Masih di bawah 50.000, bahkan di bawah 30.000. Paling mahal itu 25.000. Kita ngumpul-ngumpul di sini asik. Ada ruang buat smoking juga ya. Selain itu juga view-nya mantap. Nah, untuk yang nggak merokok-merokok juga kita ada ruangan AC-nya untuk keluarga-keluarga gitu ya. Oh iya, kalau misalkan di kafenya sendiri buat PSBB transisi ya, masih harus ada protokol kesehatan tambahan ya. Nah, kalau misalkan di kopi sama bakso Tugu ini protokol kesehatan apa nih, Mas? Menjaga kesehatan ya. Selain untuk kru juga kita kan sama customer juga harus ada himbauan juga ya. Kita tetap masuk itu kita tembak pakai termogan, terus pakai hand sanitizer, terus kita anjurkan untuk pakai masker. Tempat duduk juga kita batasin kapasitasnya, juga jarak kita masih demi kita semua lah. Bener. Itu ya paling, Mas. Thank you ya. Ntar ya kita keliling-keliling dulu. Siap. Dari Mas Ihsan, gue tahu bahwa di belakang Kopi Tugu tuh ada kompleks penginapan dengan konsep outdoors yang kental banget, namanya Pondok Rasa Mala. Penasaran? Gue pun keliling kompleks tersebut, sekaligus ngobrol dengan yang punya tempat, yaitu Om Joni Handoyo, atau biasa dikenal dengan sebutan Babeh John. Itu Babeh tuh. Apa kabar, Beh? Sore bro, Habis dari mana lagi nih? lumayan barusan dari Bogor. Enaknya sambil duduk nih. Oh silakan ya. Siap. Duduk bro. Siap. Santai aja deh. Tadi di awal-awal kan gue nongkrongnya di Kopi Tugu nih. Nah, kebetulan di belakangnya ternyata ada Pondok Rasa Mala. Ya Rasa Mala, tapi ini yang bagian yang desainnya yang untuk campsite. Jadi Rasa Mala ada 3 kelompok. Satu yang terdiri dari yang hotel di villa dari 1 sampai 5 kamar. Kemudian ada juga yang disebut glamping. Glamping yang tendanya udah terpasang, kapasitas untuk 4, 5, 6, 7 orang fix. Dan ini yang daerah ini yang baru kita kembangkan sekitar 7 bulan yang lalu yang kita sebut campsite. Jadi kalau ditanya ide, mungkin ide campsite ini sendiri datang pada waktu kami liburan keluarga tahun lalu ke Selandia Baru. Kita sewa mobil camper, kita parkir setiap hari, kita tidur di mobil tetapi parkir di tempat campsite area. Nah, infrastruktur Indonesia belum siap Buat untuk bikin mobilnya belum mobil ada, camper van tadi mobil ya? camper van yang sangat terbatas. Jadi kita desain lah ini. Jadi tidak perlu datang sini dengan camper van, dengan seperti kalian datang hari ini dengan motor, mau datang dengan mobil. Tetapi yang kalian dapatkan adalah fasilitas. Suasananya. Suasananya seperti campsite-nya yang di Selandia Baru di luar negeri. Nah, ini sebelum lebih jauh lagi, ini kan kelihatan banget nih Babeh John orangnya outdoorsy banget. Buat yang belum tahu nih, mungkin Babeh bisa kenalin diri dulu nih. Ini kok outdoors banget? Saya memang darah outdoornya mengalir. Termasuk salah satunya adalah founder EOX Adventure Indonesia, ada founder dan beberapa grup motor besar seperti Gesrek, saya juga ikut founder di situ. Ikut aktif terhadap beberapa grup motor seperti CRF dan yang lain-lain. Kita ingat pada waktu kita masih remaja, kita balik banyak hidup di outdoor. Kalau sekarang kan anak-anak sudah lebih banyak gadget di rumah. Inilah memberi sedikit kepada mereka pendidikan bahwa ada sesuatu yang lain yang kalian miliki selain daripada peralatan elektronik. Nah, jadilah kita kembangkan ini. Jadi Anda cukup datang sini dengan mobil atau pakai motor, cukup bawa baju untuk ganti, selebihnya semua ada di sini. Fasilitas listrik, alat masak, kamar mandi dengan solahat, kemudian nuansa malam yang kebenaran tempat ini ketinggiannya sekitar 1038 Di atas permukaan laut. Jadi malam cukup menyenangkan, langit bersih, temaran lampu malam pun juga nanti kalau pada waktu syuting malam akan kelihatan. Ini kan new edition nih, yang udah pernah nyobain ini tuh siapa ya sih Om? Sebagian grup-grup besar motor-motor Honda, CRF, mereka sudah bolak-balik. Kemudian ada grup-grup anak BMW dan grup, kalau mobil yang terbesar grup adalah Toyota Land Cruiser Club Indonesia. Mereka mengadakan pertemuan di sini, pertemuan tahunan untuk gathering. Juga sering dipakai oleh keluarga-keluarga biasa yang pada saat mereka mampir ke restoran dan mereka mampir ke belakang melihat ini sesuatu yang Sekalian aja. Sekalian, kenapa enggak? Benar. Dimana anak-anak bebas tidur walaupun tendanya tenda biasa, tetapi tidak bocor, pasti tidak bocor, dan di dalamnya dilengkapi seperti kasur, selimut seperti layaknya hotel
bintang 3 atau bintang 4. Kalau misalkan tadi kan ngomong komunitas motor mobil off-road, kebanyakan yang adventure, banyak yang kesini. Mereka tuh kebanyakan bikin acara ya, tapi ada juga nggak ya, ini tuh jadi tempat singgah mereka siangnya eksplor kemana gitu. Rata-rata kegiatannya mereka tuh gimana? Banyak sekali kegiatan ini. Misalnya ada daerah sekitar 2 kilo dari sini, ada daerah Anda bisa cubing di main di air. Kemudian untuk mereka yang suka sedikit hiking, ada Kawaratu 4,5 km dari sini berjalan. Air terjun mungkin ada sekitar 6, 7, 8, 9 seputar ini. Kalau di sini tuh biaya sewanya tuh berapa tuh? Tergantung dari number orang yang tamu yang datang. Umumnya kita sewa per satu lot seperti ini sekitar 1 juta sampai 1.300.000 per malam. Kemudian tenda, kalau tamunya datang dengan tenda sendiri, dia tidak usah bayar, hanya bayar itu. Tapi kalau mau nyewa tenda lagi, tenda antara 100 sampai 100.000 per malam. Tapi kalau yang datang tamunya banyak nyewa tenda, mungkin space-nya kita kasih free. Api unggun free. Kemudian ada yang bantu Anda untuk nyalakan alat-alat masak, bantu untuk barbecue dan lain-lain, kita sediakan 1 orang bantu nyalakan api unggun. Kalau Anda sewa tenda di sini, makan pagi kita include. Disinilah Anda bisa dapatkan, dan kita hanya 2 jam dari Jakarta, so close from Jakarta. Tidak harus dengan terbang dengan pesawat, tidak harus dengan ini, datang untuk sini. Cukup telepon atau cukup WA ke front office kita, memberitahu berapa orang yang akan tinggal di sini, yang rencana bermalam, and then Anda dapatkan semuanya di sini. Nah, sekarang kita udah ada di area campsite-nya Pondok Rasa Mala. Tadi kan Babe John bilang kalau misalkan kita nggak bawa tenda, bisa nyewa tenda. Nih, tendanya kayak gini nih modelnya nih. Di dalamnya juga nggak cuma tenda polosan doang, tapi udah disediain macam-macam perlengkapan. Kalau misalkan dari kasurnya nih, kasurnya disediain 2. Dapat matras, dapat bantal, dapat selimut. Dari luar kelihatannya kecil kan, tapi kalau masuk di dalam lega banget. Tuh, jadi pengen tiduran. Lebih dari 2 orang pun kayaknya masih muat ya. Asal nggak keberatan aja kalau tidurnya harus dempet-dempetan. Seperti saran Babe John, gue pun bertanya dengan salah satu pengelola Pondok Rasa Mala, yaitu Pak Dodo, soal harga sewa pasti dari berbagai fasilitas di sana, sekaligus soal kebijakan tambahan yang mereka terapkan di masa PSBB transisi ini. Nah, sekarang gue udah sama Mas Dodo, pengelola villa sini ya. Rasa Mala. Ya. Villa apa namanya? Pondok Rasa Mala. Pondok Rasa Mala. Nah, berhubung sekarang hitungannya masih pandemi ya, masih betul. PSBB transmisi segala macam. Nah, ada prosedur khusus kesehatan nggak? Kalau prosedur emang ada. Yang satu itu dari pengamanan dari seperti yang di COVID ini. Yang keduanya emang setiap pengunjung dibatasi, dan setiap pengunjung kita ada pengecekan dulu sebelum check-in ke Pondok Rasa Mala. Pembatasan maksudnya pembatasan jumlah apa? Pembatasan jumlah. Oh, jadi berapa tuh? Kita biasanya sekitar 200 orang, sementara sih cuma karena pandemi corona ini, jadi kita cuma membatasi sekitar 120-an. Kurang lebih 100 ya. 120 satu rombongan. Kalau misalkan apa yang tertarik mau nyewa villa di sini nih, per rate-nya berapa sih, dari berapa sampai berapa harga? Kita pada tinggi 1,1 sampai 5,8 kalau dari villa ya malam. Kalau dari segi campsite kita ada model yang baru, itu per lot itu 1,5. Malam juga ya. Kita ada tipe glamping, itu emang kapasitasnya dari mulai 6 orang sampai 10 orang. Jadi kalau 6 orang itu minimal 2,4. Fasilitasnya apa lagi sih, Mas? Fasilitas apa kayak lapangan sepak bola, ya aman-aman, ada bermain anak-anak, sama kolam renang, mengumpulkan anak aja. Kebanyakan sih kita aktivitasnya itu sih, kalian itu ke air terjun. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Nah, itu dia tadi pemirsa Otomotif Traveling udah ngikutin perjalanan kita dari kawasan Sawangan dan akhirnya ke Pondok Rasa Mala ini. Nah, kalau misalkan yang berminat mau ngejadiin Pondok Rasa Mala sebagai destinasi touringnya nanti, ngepoinnya di mana? IG-nya Pondok Rasa Mala. Lokasi kita di daerah Taman Nasional Halimun Salak ya. Halimun Salak ya. Kontak, dan kita di sini siap membuat teman-teman merasakan indahnya Indonesia. Mungkin itu aja dulu dari gue Pradana dan dari Om John. Om Joni Handoyo. Siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Bu.